Halo Sob, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Adi. Thanks udah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pulau unik di Filipina atau Filipina. Jadi di pulau ini tuh ada 100 pasang orang kembar. Berarti kalau 100 pasang jadi 200 ya, jadi 200 orang kembar. Wow, amazing. Kejadian aneh orang-orang kembar ini dimulai dari beberapa generasi lalu. Konon 100 pasang orang kembar tersebut terbagi menjadi 78 pasang kembar tidak identik, 21 pasang kembar identik, dan 1 pasang kembar siam. Ada yang tahu nama pulaunya? Yap, nama pulaunya adalah Pulau Alabat atau Alabat Island. Saya jelaskan dulu ya di mana Alabat Island itu berada. Pulau Alabat adalah sebuah pulau di Kepulauan Filipina di Provinsi Quezon di wilayah Calabarzon. Terletak di lepas pantai timur Luzon Selatan. Pulau ini memiliki luas sekitar 192 km persegi atau 74 mil persegi dan memiliki populasi sebanyak 15.000 jiwa. Pulau Alabat terdiri dari 3 kota madya, yaitu Perez di ujung utara, kota Alabat tepat di tengah, dan Quezon di selatan. Penghuni pertama pulau ini adalah penduduk asli Inagta Alabat yang merupakan Negritos. Negritos adalah penduduk paling awal di Filipina. Penduduk asli berbicara bahasa Inagta Alabat, salah satu bahasa yang paling terancam punah di dunia ya. Menurut sumber beberapa waktu lalu, posisi kembar termuda dipegang oleh Giant dan John yang waktu itu berusia 4 bulan. Sedangkan untuk kembar tertua dipegang oleh Eudosia Meras dan Antonina Amargo, yang berusia sekitar 89 tahun. Sekarang, kedua nenek kembar tersebut sudah menjanda ya. Ada cerita menarik dari kedua nenek kembar ini ya saat mereka masih muda. Antonina menikah pada usia 19 tahun, namun sebelum calon suaminya melamar dia, si calon suami sempat salah menyatakan cintanya. Sampai mengucapkan kata-kata romantis segala ke saudara kembarnya, jadi bukan ke si Antonina. Kebayangkan malunya gimana? Misalkan kayak gini, kamu punya pacar kembar ya, si A sama si B. Kemudian kamu tuh pacarannya tuh sama si B. Lalu kamu bilang cintanya ke si A, malah melamar ke si A. Malu kan? Kebayang malu? Selepas kejadian itu, si Antonina menunjukkan kalau dia punya tahi lalat di hidungnya ya. Sedangkan si saudara kembarnya Eudosia mempunyai tahi lalat di bawah bibirnya. Dan tahi lalat di bawah bibir itu juga yang bikin si Eudosia ini mempunyai sifat yang bawel dan cerewet dibandingkan dengan Antonina yang punya sifat yang pendiam dan pemalu. Nenek Eudosia katanya mempunyai 4 orang cucu yang kembar juga. Oh iya, di Pulau Alabat juga ada satu-satunya kembar siam. Namanya Joy dan Joyce Magniso. Mereka lahir dengan keadaan kraniopagus parsial, atau kembar dengan keadaan kepala saling menempel satu sama lain ya. Dokter mengatakan kalau mereka masih bisa hidup dengan keadaan kepala terpisah. Untuk memulai pemisahan kepala mereka pertama-tama menjalani CT scan dan lain sebagainya sekitar tahun 2017. Kemudian hasil dari CT scan tersebut dikirimkan ke sebuah rumah sakit di New York, Amerika. Di mana rumah sakit tersebut emang udah menawarkan untuk membantu. Namun, para ahli bedah di sana memutuskan untuk tidak jadi mengoperasi mereka karena resiko yang ditimbulkan lebih besar daripada harapan hidupnya. Nenek si kembar siam malang tersebut bernama Sonia, yang kebetulan juga punya saudara kembar bernama Cynthia. Aduh, kebanyakan kembar jadi pusing ya. Nenek Sonia tidak putus asa dengan keputusan dokter tersebut. Kemudian si nenek Sonia menyekolahkan si kembar siam ini ke sekolah khusus ya, agar Joy dan Joyce masih bisa belajar meskipun dalam kondisi seperti itu. Seorang nenek bernama Imelda Saberdo, yang usianya sekitar 52 tahun, percaya sebuah mitos bahwa ketika dia hamil, dia senang sekali makan pisang kembar. Itulah sebabnya kenapa anak mereka, Isabel Saberdo dan Alexa Saberdo, lahir menjadi anak kembar. Ya, mungkin kalau gitu kita nggak usah ikut program bayi tabung mungkin ya, cukup makan buah pisang kembar aja supaya anak kita kembar. Patut dicoba nih. Fenomena begitu banyak anak kembar di Pulau Alabat ini, baik yang non-identik maupun kembar identik di daerah sekecil itu sungguh sangat membingungkan bagi para dokter yang mengatakan bahwa kemungkinan mempunyai anak kembar itu terhitung 1% dari jumlah populasi yang ada di Pulau Alabat ini. Namun pada kenyataannya, yang dimulai dari beberapa generasi lalu hingga sekarang, tetap aja di Pulau Alabat ini ada aja kelahiran kembar. Ada yang bilang kalau faktor kelahiran kembar di sana tuh disebabkan karena beberapa hal. Yang ke-1, katanya faktor genetik. Yang kedua, katanya faktor air.
Yang ketiga, katanya karena makan pisang kembar tadi, yang pernah diungkapkan sama nenek Imelda. Dalam kesehariannya, orang tua mereka mendandani anak kembarnya dengan pakaian yang sama, tapi beberapa orang tua malah memberikan pakaian yang berbeda dengan tujuan agar mudah dikenali namanya. Believe it or not, ya walau alam ya, karena saya belum pernah ke Alabat Island ini. Nah, itu dia sedikit cerita menarik dari Filipina. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan untuk klik tombol like, kemudian klik tombol subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat video lainnya. Oke, makasih. Assalamualaikum.